Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Pro Kontra seputar pemerintahan Islam, seputar khilafah Islam, seputar kepemimpinan Islam. Kali ini kita akan membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan juga sebagai nabi. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita pakar fikih kita, pakar politik kita, Ustadz Siddiq Aljawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Dalam salah satu tulisan Ustadz yang saya baca ya, di situ menulis apa yang disebut dengan meluruskan persepsi keliru ya, tentang hubungan antara Islam dan kekuasaan atau Rasulullah sebagai pemimpin dan sebagai nabi. Ada yang menarik yang Ustadz Siddiq sebutkan di sini, bahwa ada alasan beberapa pihak yang mengatakan Rasulullah SAW itu murni hanya seorang nabi yang tugasnya itu hanya memberikan peringatan atau wahyu kepada manusia, bukan sebagai penguasa yang punya hak paksa. Bagaimana Ustadz Siddiq Aljawi menjelaskan hal ini? Iya, jadi memang ada sebagian penulis ya dalam karya-karyanya yang menyebutkan itu. Jadi diantaranya itu ada Syekh Ali Abdul Razik dalam kitabnya Al-Islam wa Usulul Hukmi, Islam dan Prinsip-Prinsip Pemerintahan. Buku ini terbit tahun 1925. 1 tahun setelah runtuhnya khilafah tahun 1924. Syekh Ali Abdul Razik itu adalah seorang guru, khususnya tapi guru bahasa dia, bahasa Arab, bukan fikih ya, di Al-Azhar, Mesir. Nah, dalam buku itu Syekh Ali Abdul Razik mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya nabi tapi tidak mempunyai kekuasaan, dan beliau menyampaikan dalilnya, ada dalilnya, yaitu ada ayat yang disebut di dalam buku Al-Islam wa Usulul Hukmi itu, yaitu yang pertama itu surat Asy-Syura ayat 48. In alaika illal balagh. Tidaklah kamu Muhammad mempunyai kewajiban kecuali menyampaikan wahyu. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini strukturnya itu disebut struktur kalimat yang memberikan pembatasan. Ada penafian, kemudian setelah penafian perkecualian. In alaika illal balagh. Kamu tuh enggak ada kewajiban kecuali menyampaikan wahyu. Kemudian ada ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Ini juga dikemukakan oleh Syekh Ali Abdul Razik dalam kitabnya itu. Lasta alaihim bimusaitir. Surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Kamu Muhammad bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi ayat-ayat ini yang kemudian dijadikan dalil bahwa ini lo lihat, Nabi Muhammad sendiri itu hanya nabi. Beliau itu tugasnya itu hanya menyampaikan wahyu, enggak ada tugas menjadi penguasa, itu enggak ada. Berarti memaksa tidak ada juga. Ya, hak paksa juga enggak ada, karena yang namanya bisa memaksa, misalnya memaksa rakyat membayar pajak segala macam, itu ya penguasa. Nabi enggak punya. Lasta alaihim bimusaitirin. Nah, itu memang ada. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya? Apakah argumen ini benar? Nah, disinilah sebenarnya banyak karya-karya ulama yang sudah mengkritik pendapat dari Syekh Ali Abdul Razik ini, ya. Nah, di antara kritikannya atau bagaimana kita membantah hal itu bantahannya sebenarnya sederhana. Ternyata ayat-ayat yang dipakai sebagai dalil seolah-olah Nabi itu hanya mempunyai fungsi kenabian, tidak ada fungsi kepemimpinan. Ternyata ayat-ayat tadi itu adalah ayat-ayat Makkiyah, bukan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah itu artinya ayat sebelum Nabi berhijrah. Kalau ayat Madaniyah, ayat setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Berarti surah Asy-Syura 48, kemudian Al-Ghasyiyah 22 itu ayat Makkiyah ya? Ayat Makkiyah artinya ketika Nabi
belum berhijrah ke Madinah, yang di Madinah itu Nabi mempunyai kekuasaan gitu loh. Jadi wajar ketika di masa Nabi di Mekah atau ayat-ayatnya dikategorikan ayat Makkiyah, ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah, wajar Nabi belum punya kekuasaan. Ya sebelum dilanjutkan Ustaz, yang sering juga jadi perdebatan kah? Ini Makkiyah dan Madaniyah ini, Madaniyah, betul. Madaniyah ya. Ini didapat dari mana ini? Informasinya Iya, bahwa ini Nah. adalah ayat Makkiyah. itu ada ilmunya. Itu bagian dari ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang disebut dengan ilmu Makki dan ilmu Madani. Yaitu mana ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum hijrah dan mana ayat-ayat atau surat-surat yang turun setelah hijrah. Nah itu namanya ilmu Makki dan ilmu Madani. Itu diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang kategorinya namanya kitab ulumul Quran. Misalkan di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya itu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lalu ada kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Imam Az-Zarkashi. Itu kalau ulama zaman dulu. Kalau yang ulama sekarang misalnya di kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, itu karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Atau yang lebih jelas lagi itu ada satu kitab, judulnya itu Nahjur Rasuli fid Dakwah, yaitu metode Rasulullah di dalam dakwah, karya ulama namanya Syekh Hafidz Soleh. Dalam kitab itu beliau itu mendetilkan secara rinci surat dari 14 surat itu mana yang sebelum hijrah, mana yang sesudah hijrah. Itu dirinci sekali oleh Syekh Hafidz Soleh. Jadi pertanyaannya dari mana kita tahu ini ayat yang Makkiyah ya, artinya ketika Rasulullah belum berhijrah. Mana ayat ini ayat yang Madaniyah. Nah, itu disitulah ada ilmunya sendiri. Jadi kelirunya ketika mendasarkan hanya kepada ayat ini apa, Ustaz? Kelirunya karena dia mengabaikan ayat-ayat Madaniyah. Yang ayat-ayat Madaniyah itu jelas sekali memberikan otoritas kepada Rasul untuk tidak sekedar menjadi nabi, tapi menegakkan hukum. Padahal menegakkan hukum atau law enforcement itu sebenarnya adalah tugas seorang pemimpin. Apa contoh ayatnya? Contohnya misalnya di dalam ayat-ayat Madaniyah ada ayat-ayat yang terkait dengan perang. Di Mekah Rasulullah belum diizinkan perang, tapi begitu Rasulullah itu berpindah ke Madinah itu sudah diizinkan berperang. Kemudian di Madinah juga Rasulullah menerapkan hukum pidana syariah. Jadi hukum-hukum semisal kisos, kemudian hukuman rajam dan sebagainya, itu tidak turun di fase Makkiyah tapi di fase Madinah. Dan bisakah kita katakan itu diperjelas lagi dalam praktek yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah? Nah, itu akan diperjelas dengan yang namanya kajian Sirah Nabawiyah itu. Bagaimana misalnya di Madinah itu ya Rasulullah itu tidak hanya berfungsi sebagai nabi ya, tapi juga berfungsi sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan gitu. Nah, jadi menggunakan ayat-ayat tadi ini menurut saya naif sekali. In 'alaika illal balagh. Kamu tidak punya kewajiban apa-apa Muhammad kecuali menyampaikan. Ya iyalah benar wong ayat itu ayat Makkiyah. Tapi lihat ayat-ayat Madaniyah misalkan ya surat Al-Maidah 48. Fahkum bainahum bima anzalallah. Al-Maidah 48. Fahkum itu maka tegakkanlah hukum, hei Muhammad. Jadi ayat ini mukhatab atau yang diajak bicara itu nabi. Bukan fahkumu menggunakan wawu jamaah yang artinya hei orang-orang yang beriman tegakkanlah hukum. Tidak, tapi nabi sendiri yang menjadi sasaran pembicaraan. Fahkum maka tegakkanlah hukum, hei Muhammad, di antara mereka bainahum bima anzalallah. Nah, ini contoh ayat yang menambah fungsi nabi. Fungsi nabi sebagai nabi di Mekah ini tetap ketika di Madinah tetap ada, tapi Allah memberikan tambahan. Di samping fungsi kenabian ada fungsi menegakkan hukum. Nah, inilah fungsi nabi menjadi pemimpin atau kekuasaan tuh di situ. Nabi. Nah, bagaimana seharusnya kita mensikapi ayat Mekah dan ayat Madinah ini, Ustaz? Nah, begini, jadi Nabi Muhammad SAW itu perlu kita pahami akhirnya bahwa
nabi itu mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai nabi dan sebagai pemimpin atau penguasa. Nah, gitu yang lengkap ya. Sosok nabi itu jangan kita sempitkan sosok nabi tapi bukan pemimpin. Artinya semua ayat-ayat itu harus kita imani, kita taati begitu. Betul. Tidak Jadi hanya satu ya tidak hanya bagian. satu ayat bahwa nabi itu hanya menyampaikan wahyu, tapi juga ayat-ayat yang memerintahkan kita berperang, ayat yang mengatur perekonomian, ayat yang mengatur kehidupan pergaulan sosial, semuanya harus kita terapkan. Itulah Masuk dalam konsekuensinya. masalah ukubah ya. Termasuk itu. Baik, Ustadz Siddiq Aljawi. Terima kasih, ini uraian singkat tapi sangat mendalam. Nanti kita bahas dengan topik yang senada dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.